It's okay. Keep looking at him. You're okay. It's a story people here know but don't talk about, except in whispers, like a ghost story. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah hutan lebat di wilayah Virginia Barat, di mana kita diperkenalkan dengan sepasang kekasih bernama Rick dan Haley yang sedang melakukan panjat tebing. Setelah Rick berhasil mencapai puncak terlebih dahulu, ia kemudian memandang ke sekeliling. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah hutan lebat tanpa tanda-tanda kehidupan manusia. Rick pun kemudian memanggil Haley agar segera naik ke atas sana. Namun tiba-tiba kaki Haley terpleset hingga hampir jatuh. Tetapi untungnya ia masih sempat menyelamatkan diri. Haley pun kemudian berteriak meminta bantuan Rick. Namun Rick sama sekali tidak menjawab. Beberapa saat kemudian, tubuh Rick tergeletak di ujung tebing. Haley yang melihat ke arah Rick mendadak terkena tetesan getih yang nyaclakan dari atas sana. Hingga saat berusaha memahami apa yang sedang terjadi, tubuh Rick tiba-tiba ngalayang jatuh ke bawah yang membuat Haley benar-benar ketakutan. Dengan susah payah, Haley mencoba turun dari tebing, namun tiba-tiba tali panjatnya justru ditarik ke atas oleh seseorang yang karena panik. Haley pun memotong tali tersebut agar bisa menyelamatkan diri yang mengakibatkan ia jatuh tepat di dekat jasad Rick. Melihat Rick telah tewas, Haley menangis histeris. Namun sebelum sempat menenangkan diri, ia melihat sesosok bayangan keluar dari balik semak-semak yang membuat Haley langsung berlari sekencang mungkin. Tapi kesialan menimpanya saat kakinya tersangkut kawat berduri hingga terjatuh. Dan saat itulah dari sinilah diketahui bahwa di wilayah Virginia Barat ini sudah banyak orang yang menghilang secara misterius, dan masyarakat setempat pun percaya bahwa di dalam hutan ini hidup sekelompok manusia berwajah mengerikan yang merupakan kabinal, di mana mereka mengincar siapapun yang lewat, bukan karena alasan yang jelas, melainkan sekadar untuk memuaskan hasrat berburu mereka, sehingga siapapun yang memasuki hutan ini diyakini tak akan pernah kembali hidup. Out there, nature eats everything it catches, right down to the bone. Doesn't give a shit if it's a sheep or Scene kemudian berpindah ke seorang pria bernama Chris yang sedang mengendarai mobil menuju tempat wawancara kerja. Di tengah perjalanan, ia terjebak kemacetan panjang di jalan raya. Chris pun turun dari mobil dan bertanya kepada seorang supir truk mengenai penyebab kemacetan tersebut. Supir itu menjelaskan bahwa sekitar 3 mil di depan terjadi kecelakaan hebat yang membuat kemacetan diperkirakan akan berlangsung selama beberapa jam. Mendengar hal itu, Chris menjadi cemas karena ia akan terlambat menghadiri wawancara kerja. Juga jika menunggu kemacetan terurai, besar kemungkinan ia akan kehilangan kesempatan tersebut. Yang karena itu, Chris memutuskan mencari jalan alternatif. Sambil mengemudi, ia mencoba menghubungi pihak perusahaan untuk menjelaskan situasinya. Namun karena berada di daerah pegunungan, sinyal ponselnya tiba-tiba hilang. Tak lama kemudian, Chris melihat papan penunjuk menuju sebuah pom bensin. Ia pun berharap bisa mendapatkan bantuan di sana, sehingga segera mengarahkan mobilnya ke lokasi tersebut. Sesampainya di pom bensin, Chris bertemu dengan seorang pria tua yang tampak lusuh dan juga ripuh, di mana Chris langsung menghampiri telepon umum, lalu memanggil perusahaan yang akan ia datangi. Namun ternyata telepon umum jadwal tersebut tak dapat tersambung ke perusahaan, yang membuat Chris semakin frustasi dengan situasi yang ada. Saat hendak pergi meninggalkan tempat itu, pandangannya tertuju pada sebuah peta yang tergantung di dinding, dan dari peta tersebut ia menemukan jalan pintas menuju kota. Chris pun langsung memutuskan mengikuti jalur tersebut demi mengejar waktu. Namun sayangnya, keputusan itu akan menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya.
Saat melaju di jalanan sepi, perhatian Chris mendadak teralihkan oleh bangkai rusa yang tergeletak di pinggir jalan yang membuat dirinya lengah, dan di momen itulah mobilnya langsung menghantam keras sebuah mobil yang berada di depannya. Beruntung, Chris tak mengalami luka serius, di mana mobil yang ditabraknya ternyata milik sekelompok mahasiswa yang sedang berlibur ke hutan. Chris pun segera keluar untuk meminta maaf, juga mengatakan jikalau ia bersedia mengganti semua kerusakan yang terjadi. Setelah itu, Chris bertanya mengapa mobil mereka berhenti di tengah jalan. Lalu, seorang gadis bernama Jessie menjelaskan bahwa ban mobil mereka bocor setelah menginjak kawat berduri yang sengaja dipasang melintang di jalan. Dari bentuknya, jelas terlihat bahwa itu bukan sekadar kecelakaan, melainkan sebuah jebakan yang dipasang seseorang dengan sengaja. Kini, keadaan justru berbalik menjadi mengerikan karena mobil Chris juga rusak akibat tabrakan tadi, sehingga dua mobil jadul tersebut sama-sama tak bisa digunakan, yang membuat mereka semua kini terjebak di tengah hutan yang sepi. Di momen itu, Jessie kemudian mengusulkan agar mereka kembali berjalan ke pom bensin karena mungkin di sana ada telepon. Namun Chris menjelaskan bahwa ia baru saja dari sana dan teleponnya sudah rusak, sehingga kembali ke sana hanyalah akan membuang waktu saja. Akhirnya mereka pun sepakat bergerak maju ke depan dengan harapan menemukan bantuan, sementara Evan dan Francine diam di tempat untuk menjaga barang-barang mereka. You know, a lot of people say, kind of in slow motion, normal speed. Dalam perjalanan, mereka menemukan bangkai seekor rakun yang tubuhnya hancur seperti baru saja dilindas. Namun mereka mengabaikannya dan terus berjalan menembus hutan. You know, Betty, I've been thinking about this for about a long weekend. Tak lama kemudian, mereka melihat tumpukan ban bekas yang sedang terbakar. Melihat pemandangan aneh itu, Chris mulai merasa ada sesuatu yang tak beres, sehingga ia memperingatkan semua orang agar tetap waspada dan terus bergerak. Sementara itu, tiba-tiba Evan mendengar suara aneh dari dalam semak-semak hutan. Ia pun meminta Francine untuk tetap berada di dalam mobil, sementara dirinya pergi sendirian memeriksa sumber suara tersebut. Namun setelah menunggu cukup lama, Evan tak kunjung kembali, dan karena rasa khawatir yang mulai merayap, Francine akhirnya nekat masuk ke dalam hutan untuk mencarinya. Namun baru beberapa langkah ia maju, Francine langsung dikejutkan dengan sebuah sepatu milik Evan yang tergeletak di tanah, yang membuat Francine merasa bingung mengapa benda itu bisa berada di sana. Beberapa langkah kemudian, ia justru menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan, di mana di atas tanah terlihatlah sebuah telinga manusia yang masih mengenakan anting, dan di momen itulah Francine langsung menyadari jika itu adalah telinga milik Evan, membuat dirinya sadar bahwa ada hal mengerikan yang sedang mengintai mereka. Namun sebelum sempat berbalik untuk melarikan diri, seseorang tiba-tiba muncul dari belakang dan langsung mempateninya. Sementara itu, Chris dan teman-temannya telah sampai di ujung jalan, tetapi ternyata jalur yang mereka ikuti adalah jalan buntu, sehingga mereka akhirnya memutuskan masuk lebih jauh melintasi area hutan. Guys, okay? Super. Tak lama kemudian, pandangan mereka tertuju pada sebuah rumah tua yang berdiri sendirian di tengah hutan, membuat mereka sempat merasa lega karena mengira akhirnya menemukan tempat untuk meminta pertolongan. Namun saat melangkah mendekati rumah tersebut, mereka dikejutkan oleh banyaknya mobil terbengkalai yang terparkir di sekitarnya, sebuah pemandangan ganjil yang terasa sangat mencurigakan. Chris mencoba mengetuk pintu rumah tersebut beberapa kali, namun tetap tak ada jawaban dari dalam. Yang karena mengira rumah kayu itu kosong, mereka pun akhirnya memutuskan untuk masuk sendiri ke dalam. Hingga begitu masuk ke dalam rumah, mereka langsung menyadari bahwa tempat itu sangat kotor dan tidak terawat, di mana debu menumpuk di mana-mana, sementara meja makan dipenuhi sisa makanan yang sudah membusuk, yang membuat rumah itu terlihat seperti sudah lama tidak dihuni secara normal. Yang karena berharap menemukan alat komunikasi, mereka pun mulai memeriksa setiap sudut ruangan, dan di saat mencari-cari itulah mereka menemukan banyak sekali kunci mobil yang tersimpan di dalam wadah. Hingga tak lama kemudian,
Chris membuka pintu kulkas dan seketika wajahnya berubah pucat sebab di dalam kulkas tersebut tersimpan potongan daging jelma yang dikemas pada botol. Sebuah pemandangan mengerikan yang membuat Chris langsung sadar jikalau pemilik rumah ini bukanlah orang biasa. Di saat yang sama, Jesse masuk ke kamar mandi dan saat membuka tirai bak mandi, ia pun menemukan sebuah jasad yang sudah membusuk tergeletak di dalamnya. Dan tak berhenti sampai di situ, karena mereka juga menemukan gulungan kawat berduri yang sama persis dengan kawat yang telah membuat ban mobil mereka bocor. Kini semuanya menjadi jelas bahwa jebakan di jalan memang sengaja dipasang oleh penghuni rumah ini untuk menghentikan para pengendara, lalu menjadikan mereka sebagai korban berikutnya. Menyadari bahaya besar yang mengancam nyawa, mereka segera memutuskan keluar dari rumah. Namun di saat bersamaan, mereka mendengar suara sebuah mobil mendekat. Chris mengintip melalui jendela dan melihat sebuah truk mulai mendekat ke arah mereka yang membuat mereka berlari panik menuju pintu belakang. Namun sayangnya, pintu belakang ternyata telah dipaku mati dan tak bisa dibuka sama sekali. Yang hal itu pun membuat mereka benar-benar terjebak di dalam sana. Hingga beberapa saat kemudian, orang-orang menyeramkan itu pun masuk ke dalam rumah. Mereka menyeret tubuh Francine yang sudah tewas, lalu meletakkannya tepat di tengah ruangan. Semua orang yang bersembunyi hanya bisa menahan napas sambil menyaksikan kejadian mengerikan itu, di mana ketiga pria tersebut ternyata adalah sekelompok kabinal. Tanpa ragu, mereka meletakkan jasad Francine di atas meja, lalu mulai nektek tubuhnya sebelum mengaleutnya bersama-sama. Sebuah pemandangan yang begitu menjijikan hingga membuat Jesse hampir berteriak histeris. Untungnya Chris dengan sigap langsung menutup mulut Jesse agar suara mereka tidak terdengar. Dan setelah perut mereka terisi kenyang, ketiga kabinal itu akhirnya tertidur pulas. Melihat kesempatan tersebut, Chris perlahan keluar dari bawah tempat tidur, di mana Jesse langsung mengikutinya, disusul Charlie dan Natasha yang keluar dari balik lemari. Mereka pun berjalan sangat pelan sambil berusaha agar tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Nanging ketika Chris menjadi orang terakhir yang hendak keluar, salah satu kabinal itu melihat dan menyadari keberadaan mereka, membuat Chris langsung berlari keluar rumah sekuat tenaga. Sementara ketiga kabinal itu segera mengejar mereka menggunakan mobil pick up. Dalam pelarian yang melelahkan tersebut, mereka tiba di sebuah tempat yang dipenuhi mobil rongsokan, membuat Chris berharap salah satu mobil di sana masih bisa digunakan. Ia pun mencoba menyalakan beberapa kendaraan secara bergantian, namun sayangnya semua mobil sudah mati total dan tidak bisa dinyalakan. Saat mereka masih kebingungan mencari jalan keluar, ketiga kabinal itu akhirnya tiba di lokasi tersebut. Chris dan teman-temannya pun segera tiarap bersembunyi di balik bangkai mobil. Namun para kabinal rupanya sudah mengetahui tempat persembunyian mereka, di mana ketiganya pun mulai berjalan perlahan dan siap memburu mangsa mereka yang sudah terjepit. Melihat para kabinal semakin mendekat, Chris segera memikirkan sebuah rencana nekat, di mana ia menyuruh teman-temannya untuk tetap bersiap, sementara dirinya langsung melompat keluar dari persembunyiannya sambil berteriak keras memancing perhatian mereka. Ketiga kabinal itu pun langsung berbalik dan memburu Chris, namun salah satu dari mereka tiba-tiba mengangkat senapan dan melepaskan tembakan tepat ke arah kaki Chris, yang membuat Chris ketika tersungkur jatuh dan tak mampu berdiri lagi. Melihat Chris dalam kondisi terjepit, Charlie berinisiatif melompat keluar dan berlari ke arah berlawanan untuk memecah fokus para kabinal, yang mana strategi spontan itu pun berhasil sebab ketiga kabinal segera mengubah sasaran untuk mengejar Charlie masuk lebih dalam ke hutan. Kesempatan emas itu pun langsung dimanfaatkan oleh Jesse dan Natasha, di mana mereka berdua memapah tubuh Chris yang bersimbah getih menuju mobil pick up milik para kabinal, lalu berhasil menghidupkan mesinnya dan segera memacu kendaraan tersebut meninggalkan lokasi. Sambil menyusuri jalanan hutan, mereka terus mengedarkan pandangan mencari keberadaan Charlie yang masih dikejar. Hingga tak lama kemudian, mereka melihat Charlie sedang berlari di kejauhan. Jesse langsung menginjak rem dan berteriak agar Charlie segera melompat naik ke bak mobil. Charlie pun mengerahkan sisa tenaganya berlari mendekat. Namun tepat di momen tersebut, sebuah anak panah meluncur cepat dan langsung membuat Charlie innalillahi.
Beberapa saat kemudian, perjalanan mereka kembali terhenti sebab para kabinal ternyata telah menumbangkan sebuah pohon raksasa hingga melintang menutupi seluruh badan jalan, membuat mobil pick-up tersebut kini tidak bisa melewat. Karena tak ada pilihan lain untuk memutar arah, mereka pun terpaksa meninggalkan mobil dan kembali melanjutkan pelarian dengan berjalan kaki menembus rimbunnya semak-semak. Berjam-jam mereka menyusuri hutan tanpa tujuan yang jelas, di mana kondisi fisik mereka mulai kelelahan. Juga luka tembak di kaki Chris yang semakin parah, membuat langkah rombongan ini berjalan semakin lambat. Sore hari pun mulai tiba mengaburkan pandangan mereka, menyadari jikalau tidur di tanah terbuka adalah tindakan bundir, sebab para kabinal bisa melacak mereka kapan saja, maka mereka pun harus terus bergerak mencari tempat berlindung yang lebih aman. Hingga tak lama kemudian, pandangan Natasha tertuju pada sebuah menara pengawas kayu yang berdiri cukup tinggi menjulang di tengah hutan dan menganggap tempat itu bisa menjadi benteng pertahanan sementara, di mana ketiganya pun segera memanjat tangga menara tersebut satu persatu. Dari atas ketinggian, mereka bisa melihat hamparan hutan Virginia Barat yang sangat luas, tanpa ada sedikit pun kilatan lampu atau tanda pemukiman manusia. Dan saat memeriksa isi ruangan menara, mereka menemukan sebuah kotak P3K di mana Natasha langsung bergerak cepat membersihkan luka tembak di kaki Chris, lalu membalutnya dengan perban seadanya. Selain itu, mereka juga menemukan sebuah radio komunikasi tua yang masih aktif, membuat Chris mencoba peruntungannya dengan menekan tombol dan berkali-kali meneriakkan panggilan darurat ke arah pemancar. Namun lagi-lagi, keheningan malam adalah satu-satunya jawaban yang ia terima. Hingga beberapa saat kemudian, jantung mereka nyaris coplok saat melihat ketiga kabinal tiba-tiba muncul di bawah menara. Chris yang panik segera menyeret lemari dan berbagai benda berat untuk menghalangi pintu masuk menara agar para kabinal tidak bisa menobrak naik. Dan setelah beberapa saat, suasana di luar mendadak berubah menjadi sunyi tanpa ada suara langkah kaki lagi. Mereka mengira para kabinal telah menyerah dan pergi meninggalkan tempat itu. Namun dugaan mereka salah besar karena secara tiba-tiba gumpalan asap tebal mulai merembes masuk memenuhi ruangan menara. Melihat kobaran api yang semakin mendekat, Chris menyadari jika mereka tak punya banyak waktu lagi, di mana ia menyuruh yang lain untuk segera bergerak, karena jika tetap bertahan di atas menara, mereka pasti akan terpanggang hidup-hidup, dan satu-satunya cara masuk akal untuk selamat adalah dengan melompat ke arah dahan pohon besar yang berada tepat di depan menara. Namun di momen itulah para kabinal menyadari pelarian mereka, membuat salah seorang kabinal langsung bergerak gesit, memanjat pohon untuk mengejar mereka. Chris, Jesse, dan Natasha terus bergerak perlahan merayap menyusuri dahan-dahan pohon sambil mati-matian menjaga keseimbangan tubuh mereka agar tidak jatuh bebas ke tanah. Sayangnya, posisi Natasha berada di paling belakang, dan ketika mereka sedang bersiap berpindah ke dahan berikutnya, kabinal tersebut berhasil menyusul tubuh Natasha hingga tanpa belas kasihan. Ia langsung menghantam Natasha dengan sangat kejam di atas pohon. Kini yang tersisa hanyalah Chris dan Jesse yang masih bertahan hidup, di mana mereka terus bergerak menjauh melintasi rimbunnya dedaunan. Tetapi kabinal itu tetap saja membuntuti dengan cepat dari arah belakang. Hingga saat situasi semakin terdesak, ia menarik sebuah dahan pohon yang cukup, lalu meminta Jesse untuk terus bergerak maju, sekadar memancing agar kabinal itu melangkah mendekat. Dan begitu posisi kabinal tersebut berada tepat di depan mereka, Chris langsung melepaskan dahan tegang itu dengan sentakan kuat yang membuat kayu keras tersebut menghantam telak tubuh si kabinal hingga ia kehilangan keseimbangan dan jatuh terhempas dari atas ketinggian pohon. Melihat rekannya jatuh tersungkur dalam keadaan terluka parah, dua kabinal lain yang bersiap di bawah langsung mengamuk marah. Yang karena hari sudah terlalu gelap dan kondisi tubuh mereka benar-benar berada di titik kelelahan terdalam, mereka pun memutuskan untuk bersembunyi di balik tirai air terjun. That we shouldn't be together. Shit, Scott. It's not your fault.
Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanan, menyusuri hutan dan setelah beberapa waktu berjalan tanpa arah, pandangan mereka akhirnya tertuju pada sebuah bentangan jalan raya yang sangat luas. Namun sayangnya, harapan itu hanyalah bertahan untuk sementara waktu, sebab secara tiba-tiba sementara itu, Jesse yang tak sempat menghindar berhasil ditangkap hidup-hidup oleh kabinal tersebut dan langsung diseret paksa dibawa pergi dari sana. Di saat itu juga, pandangan Chris menangkap sebuah mobil polisi yang melintas perlahan di jalan raya, membuat dirinya pun segera berlari tertatih-tatih ke tengah jalan untuk menghadang dan meminta pertolongan. Yang ternyata, pada malam sebelumnya ketika mereka menggunakan radio darurat di menara pengawas, seorang polisi sempat menangkap sinyal statis tersebut dan hal itulah yang mendasari sang polisi datang menyusuri wilayah Virginia Barat untuk mencari keberadaan mereka. Sayangnya, sebelum Chris sempat menjelaskan situasi yang terjadi, sebuah anak panah mendadak melesat cepat dan langsung menghantam polisi tersebut hingga innalillahi. Tanpa membuang waktu, Chris pun segera mencoba masuk ke dalam mobil polisi untuk melarikan diri. Namun sialnya, kunci mobil ternyata masih berada di dalam saku celana sang polisi. Chris yang tak memiliki waktu untuk meraba saku dan mengambil kunci tersebut karena salah satu kabinal sudah berada sangat dekat dengan posisinya, membuat ia terpaksa membatalkan niatnya dan kembali melompat bersembunyi di balik rembunya semak-semak. Yang tanpa diketahui oleh sang kabinal, Chris diam-diam bergelantung memeluk bagian bawah mobil selama perjalanan berlangsung. Sesampainya di halaman rumah tua tersebut, kabinal yang baru datang mulai memindahkan jasad polisi ke dalam rumah untuk kemudian mereka tek-tek sebagai leuteun bersama. Melihat konsentrasi para kabinal yang terpecah, Chris diam-diam mulai menyusun rencana nekat untuk menyelamatkan Jesse sebelum semuanya terlambat. Salah satu kabinal mengambil sebelah pisau besar dan mulai berjalan perlahan menghampiri Jesse yang masih terikat kuat pada kasur, di mana mereka tampak bersiap untuk menghabisinya tanpa ampun. Tanpa membuang waktu, Chris melompat keluar lalu bukbek dengan kabinal lainnya. Bukbek Setelah berhasil mempateni dua kabinal itu, Chris pun bergerak cepat untuk melepaskan ikatan tali di tubuh Jesse. Namun sebelum mereka berhasil membalikkan badan untuk kabur, kabinal terakhir mendadak muncul dari arah belakang. Di saat nyawa Chris sedang berada di ujung tanduk, Jesse memberanikan diri menyambar sebuah anak panah yang tergeletak di dekatnya, lalu meluncurkannya tepat ke batok kabinal tersebut. Saat Chris dan Jesse merasa sudah aman, kabinal yang sebelumnya tertabrak mobil tiba-tiba bangkit kembali dan langsung menerjang Chris dengan brutal. Saat mereka kembali mencoba melarikan diri, peristiwa di luar nurur kembali terjadi sebab kabinal yang dadanya terluka itu masih hidup dan sempat meraih ujung kaki Jesse. Sementara di sudut lain, kabinal yang sebelumnya terkena tuncerban anak panah juga mulai merangkak bangkit. Sebuah kenyataan mengerikan yang membuktikan jikalau kedua monster ini benar-benar sulit untuk dipateni. Di mana saat itu Chris menyadari jika hanya tersisa satu butir peluru di dalam pistol milik polisi yang ia pegang. Alih-alih menggunakannya untuk menjedor langsung ke tubuh para kabinal, Chris memilih sasaran lain yang jauh lebih mematikan. Ia mengarahkan moncong pistolnya tepat ke arah tangki mobil di dalam rumah, lalu menarik pelatuknya tanpa ragu. Chris dan Jesse pun kemudian mengendarai mobil milik para kabinal itu untuk melarikan diri. Hingga ketika ia sampai di pom bensin di awal cerita tadi, ia pun turun dan mengambil peta yang terpampang di sana.